Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah membahas tentang if tunggal. Nah, selanjutnya kita akan menceritakan atau membahas tentang if ganda. If ganda di sini merupakan if di mana memiliki dua bagian pernyataan. Bagian pernyataan pertama untuk kondisinya true atau benar. Bagian pernyataan kedua untuk kondisinya false atau salah. Ya. Nah, beda dengan kondisi if tunggal kemarin, dia memiliki satu pernyataan true saja. Kalau if ganda, dia memiliki dua bagian pernyataan, true dan false. Nah, ingat ini pernyataan yang true. Nah, yang di sini, yang else di sini, pernyataan yang false, paham ya? Jangan sampai salah. Oke. Jadi ini dibedakan antara else and if. Kemudian ini if dan else. Ini dia. Oke. Contoh cerita pertama. Seorang karyawan memiliki golongan. Jika golongannya 1, maka gajinya 2.500.000. Jika golongannya 2, maka gaji pokoknya 3.500.000. Ya. Jadi di sini ada dua golongan. Golongan dengan gaji 2.500.000, golongan dengan gaji 3.500.000. Oke. Karyawan akan diberikan tunjangan jika statusnya menikah sebesar 10%. Nah, selanjutnya tampilkan gaji bersih karyawan juga. Oke. Nah, ini kita selesaikan dengan menggunakan pseudocode. Contoh ini. Ada berapa variabel? Yang pertama golongan, ya, ada golongan, ada gaji pokok, ya, gapo, ada gaji bersih, ini gaji bersih, ada status, ini status menikah, oke, satu lagi ada tunjangan, oke. Berarti ada berapa variabel? 1, 2, 3, 4, 5, oke. Selanjutnya deskripsi. Deskripsi ini bagian dari program. Nah, di sini ada tahapan input. Yang pertama golongan. Kita inputkan golongan untuk mendapatkan golongan 1 atau 2. Kemudian kita input status untuk menginputkan nanti di sini statusnya menikah atau tidak menikah. Ya. Nah, di sini terlihat penggunaan if ganda pada golongan pertama dan yang kedua. Jika golongan sama dengan 1, maka gaji pokok 2.500.000. Ini sesuai dengan ini. Jika golongan sama dengan 1, maka gaji pokok 2.500.000 nih. Then true. Nah, nanti di sini dibuat jika golongan sama dengan 2, maka gaji pokok 3.500.000. Nah, di sini kita pakai else-nya saja. Contoh, kita inputkan golongannya 1. Apakah 1 sama dengan 1? Benar. Maka gaji pokoknya 2.500.000. Dia kembali ke bawah. Ya. Selanjutnya, jika golongannya kita inputkan 2. Apakah, if ini kan jika atau apakah. Apakah golongan 2 sama dengan 1? False, salah. Ya, berarti dia lari ke else. Maka gaji pokok 3.500.000. Itu tadi. Selanjutnya, misalnya read status menikah. Jika status sama dengan menikah, menikah statusnya sama dengan menikah, true, maka tunjangan 0,1 dikali gaji pokok. Ya. Kalau dia statusnya tidak menikah, maka tunjangan tidak diberikan. Oke, selanjutnya. Gaji bersih diperoleh dari gaji pokok ini ditambah tunjangan. Nah, contoh. Golongannya 1, statusnya tidak menikah. Berarti gaji pokoknya 2.500.000 ditambah 0. Tunjangannya nggak ada. Berarti gaji bersihnya 2.500.000. Ya. Pada saat ditampilkan gaji pokok 2.500.000, tunjangan 0, gaji bersih
2.500.000. Oke, misalnya kembali lagi kita inputkan golongannya 2, statusnya menikah. Ya. Jika golongannya 2 sama dengan 1, salah, berarti dia ke false. 3.500.000. Statusnya menikah. Status menikah sama dengan menikah, ya. Maka tunjangannya 0,1 dikali gaji pokok, dikali 3.500.000. Berarti berapa? 350.000. Tunjangannya 350.000, 10%. Gaji bersih diperoleh dari 3.500.000 ditambah 350.000. Berapakah hasilnya? 3.850.000. Nah, disimpan ke gaji bersih. Maka pada saat ditampilkan gaji pokok berapa? 3.500.000. Tunjangan berapa? 350.000. Gaji bersih berapa? 3.850.000. Oke? Bisa dipahami ya penggunaan if ganda. Lantas ada pertanyaan. Bagaimana Pak jika golongannya 3? Nah, read golongan 3. If golongan sama dengan 1, 3 sama dengan 1, salah. Berarti gapoknya 3.500.000. Padahal di sini yang diharapkan bahwa ya, gaji pokok 3.500.000 itu untuk golongannya 2 gitu. Bukan golongannya 3 gitu. Nah, di atas tidak ada di sini dibahas golongan 3. Jadi Pak, bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk masalah itu kita gunakan di sini if jamak. Nah, penyelesaiannya begini. Golongan sama dengan 2 dan ini else inilah dia. Ya. Ya. And if di sini untuk mengakhiri if keseluruhan. Pertanyaannya bagaimana di sini? Sebenarnya sih bisa ditulis and if. Bisa ditulis seperti ini. Ya. Oke. Kalau dia golongannya 3 bagaimana? 0. Nah, misalnya read golongan 3. Jika 3 sama dengan 1, benar atau salah? Salah. Else if 3 sama dengan 2, benar atau salah? Salah. 3 tidak sama dengan 2. Ya, berarti maka gaji pokoknya 0. Paham itu? Di sini tidak ada golongan 3 mendapatkan gaji pokok. Nah, maka golongan gaji pokoknya 0. Itu tadi. Oke. Nah, bagaimana dengan yang ini? Sebenarnya ini yang tidak menikah, sebenarnya ini dibuat if ganda. Bisa. Nah, seperti ini tadi. Artinya ini apa? Ini untuk status yang menikah, ini false untuk status yang selain menikah. Misalnya tidak menikah. Paham itu ya? Oh, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, mudah-mudahan bisa memahami bentuk penulisan if ganda. Awalnya if ganda ya. Nah, pertanyaannya if jamak tadi untuk membantu masalah yang ditemui di if ganda tadi. Misalnya golongannya yang 3, maka di sini harus kita buat else lagi biasanya. Berarti di sini harus pakai if. Ya, itu tadi. Jadi mengantisipasi kendala ya, kesalahan yang ditemui. Itu dia intinya. Artinya ini menggunakan if jamak. Baik,
teman-teman. Semoga pembahasan yang saya berikan ini bermanfaat ya, dan bisa Anda pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.